Pramukta Nugroho. Aku Luas Damayanti. Siap, saya Mardika dan Hakim. Dan saya Muhammad Makarim Muktasim. Kami bakal nge-vlog di Perpusnas untuk ngerincek buku dan baca-baca buku. Selamat berangkat ya. Sampai habis perjualannya. Kita. Pastikan periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Pasema. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Pak, kita kan mau nge-vlog, Pak? Iya. Oh, mau nge-vlog? Iya. Enggak, kita Bapak mau ikut. Bapak nggak mau ikut, Pak? Oh, masuk. Nge-vlog buat tugas sekolah. Dalam Itu. Iya. Karena liftnya penuh, jadi di sini kami naik eskalator dari lantai 1 yang cuma bisa sampai lantai 4 aja nih. Ternyata di lantai 4 hanya ada satu lift yang bisa dipakai, dan itu pun selalu penuh dengan pengunjung dari lantai sebelumnya. Dan kami malah nekat naik tangga darurat buat lanjut sampai lantai 8. Tapi di sini kalian bisa lihat ya, kalau kami juga ketemu banyak orang yang ternyata karena saking ramainya mungkin lebih milih naik tangga darurat kali ya, daripada harus nungguin lift yang lama dan rame juga. Akhirnya setelah naik 4 lantai lewat tangga darurat itu, kami sampai juga di lantai 8, walaupun udah kerasa banget nih pegel-pegel ya. Tapi karena ini baru lantai tujuan pertama kita, jadi masih semangat banget nih. Langsung aja ikutin keseruannya. Ada apa aja ya kira-kira di sini? Di sini terdapat layanan koleksi audiovisual, studio musik, teater mini, ruang baca dan ruang diskusi yang bisa kalian cobain kalau kesini juga nih. Langsung aja kita intip kali ya. Nah, ini dia ruang diskusi yang ada di sini, tapi sayangnya kami tidak dapat masuk karena tidak memiliki kartu keanggotaan Perpusnas. Kalau kalian mau masuk ke sini, kalian harus bikin dulu kartu keanggotaannya di lantai 2. Itu sebenarnya prosesnya gampang, cuman karena kemarin lagi rame, jadi kita nggak sempet dan langsung naik ke atas aja. Terus ternyata ini malah ruangan staff audio visualnya. Terus jadi kita putar balik lagi deh. Ini ada Keisha, ada Mia juga. Mia lagi ngapain Mia? Di sini kami diberitahu oleh petugas jika membawa tas yang cukup besar itu harus menitipkannya terlebih dahulu di penitipan tas di lantai 1. Mungkin untuk menghindari pencurian dan menjaga keamanan kali ya. Dan yap, kami jadi harus turun lagi ke lantai 4 buat turun dengan eskalator ke lantai 1 untuk menitipkan tas terlebih dulu. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Ela-ela dunia kawan. Nah terus lantai yang kami tuju itu ternyata pintu daruratnya nggak bisa dibuka. Jadi panik dan naik lagi buat cari pintu darurat yang kebuka kan. Nah malah kebablasan sampai lantai 13. Tapi gak apa-apa, yang penting gak kejebak aja. Takut banget loh. Terus habis itu kita lanjut naik lift karena udah capek banget naik 9 lantai, udah setara naik gunung apa nih guys.
Nah, ini di lantai 13 ternyata bisa isi semacam daftar pengunjung gitu mungkin ya, sambil nunggu lift. Ini si Mia ngisi malah pakai nama aku, kan agak lain ya. Halo. Kita udah sampai di Jadi kita sampai 24. Dengan perjalanan yang sangat panjang dari lantai 1 itu kita harus meniti pantas dulu, terus baru naik ke lantai 4 pakai eskalator. Terus di situ liftnya nggak pada kebuka semua, jadi kita naik lagi ke lantai 5, terus di situ penuh juga. Jadi kita naik lagi ke lantai atas sampai lantai Tangga darurat, dan itu tangga daruratnya dari lantai 8 sampai lantai 13 itu gak ada yang kebuka semua pintunya, jadi kita takut kejebak tapi dulu kebuka. Iya, terus tapi kita masih dapat lift untungnya, ada yang kosong tapi cuma buat cewek kita doang. mencar sama yang lain. Terus nggak tahu deh cowok pada kemana, semoga cepat nyampe. Pasti pakai tangga darurat mereka. Iya, tadi mereka nekat naik tangga sampai lantai 24 tapi nggak mungkin. Coba lihat pemandangannya teman-teman. Itu terbayarkan pemandangan. Ada Monas ya. Udah biar. Di situ ada Monas, itu ada laut dan banyaknya gedung Jakarta. Nah, tuh gak panas-panas banget ya di atas ini. Kita udah pada kumpul ya guys, cowok-cowoknya juga. Dia ada ya. Ada Kita semua sampai lantai 24. ini ada Mahardika. Guys, enjoy the video. Dan sisanya lagi nonton. Lagi nikmati pemandangan. Oke, habis ini kita pasti bakal baca buku, jadi tungguin ya guys. Hai. Jadi gimana kok tadi bisa kepisah? Terus gimana caranya sampai ke lantai 24? Apa naik tangga? Naik lift? Naik lift? Naik sendal. Hai. Iya capek. Terus jadinya tadi gimana? Perjalanan ke lantai 24? Ya, kita berusaha Berusaha naik lift. jalan. Cari jalan. Kita naik tangga sih. Kita kan dijanjinya pakai ini bukan pakai duit. Iya. Hai. Jadi gimana kok tadi bisa kepisah? Terus gimana caranya sampai ke lantai 24? Apa naik tangga? Naik lift? Aku juga bingung. Di rak 5 di sini ada koleksi budaya Nusantara. Sombong amat. Jadi kata mereka itu di situ ada gunung, pemandangan gunung. Gunung di Jakarta. Mungkin itu jauh tapi gunungnya tinggi. Jadi kelihatan dari sini. Kita nggak tahu itu gunung apa. Karena kita bukan anak gunung. Dari situ. Pasti. Jadi di sini aku nemu buku yang unik banget, yaitu buku puisi. Tapi isinya itu sejarah dan kebudayaan Betawi Jakarta dari tahun 1619 sampai 1999. Ini itu buatan Jeffrey J. Al-Qadiri. Jadi si Jeffrey J. Al-Qadiri ini aslinya kan orang Jakarta asli, tapi dia campuran Arab, Pakistan, dan Betawi. Nih ada ituannya. Seperti ini. Aku coba baca satu sajaknya dan coba bikin jadi kalimat biasa. Gitu kerja masker udah datang. Aku jujur aja aku bukan orang yang tipe yang paham sama puisi gitu, tapi menurutku ini keren aja gitu. Jadi cara menceritakan itu dengan melalui puisi. Oke deh. Halo guys, ini giliran aku buat ngeringkasin buku ya. Nah, ini judul yang aku ambil itu ada budaya Resa Melayu Langkat. Kita ke bagian pendahuluan dulu nih. Di sini disebutkan bahwa pemahaman dan pengertian terhadap istilah ras Melayu itu sering banget disalahartikan karena dicampur barukan dengan makna lain. Sebab ada istilah Melayu diterjemahkan karena bahasa etnis satu suku bangsa lain sehingga terjadinya korban bagi etnis Melayu. Seperti Melayu dalam bahasa etnis Jawa itu artinya lari, sehingga dianggap orang Melayu itu selalu lari dari janji atau jam karet serta tidak pernah menepati janji, sehingga keberadaan Melayu seakan punya makna dan stereotip yang negatif dari pengertian yang salah dari makna yang sesungguhnya. Padahal seperti yang kita ketahui, akar atau embrio bahasa Indonesia itu sendiri berasal dari bahasa Melayu. Seorang pakar antropologi yakni Van
Vollenhoven di dalam bukunya Antropologi menyebutkan bahwa ras Melayu adalah penduduk yang mendiami kepulauan yang ada di sekitar Lautan Teduh Lautan India dari Madagaskar hingga Kepulauan Fiji di Lautan Teduh, di mana ras Melayu ini merupakan cikal bakal dari bangsa Indonesia, Malaysia, Filipina, Hainan, Taiwan, Hawaii, Guam, dan Kepulauan Solomon, termasuk yang mendiami Kepulauan Maladewa dan Lakadewa. Nah, di sini disebutin ada upacara kelahiran meliputi adat istiadat, langgang perut atau 7 bulanan, menampah mak bidan, memandi sampat, potong tali pusat, hingga naik buayan mengayun anak, mencecah tanah atau turun tanah dan bercukur. Berikutnya ada adat masak anak-anak, termasuk di dalamnya upacara kehitanan. Berikutnya adat perkawinan, menjelaskan tahapan yang kompleks mulai dari merisik, penyelidikan, meminang, berinai, memakai pacar, berendam, berbesan, hingga upacara sakral seperti mandi berdimbar, berhias, atau mandi-mandi tandang dan menyalang. Nah, yang terakhir ini ada adat kematian, menjelaskan tata cara dan resam yang berkaitan dengan pergusuran jenazah hingga masa berkabung. Di sini tuh ada bagian paling akhir atau bagian ketiga, konteks sosial dan sejarah. Selain adat istiadat, buku ini juga menyinggung konteks Kesultanan Langkat dan struktur sosial masyarakat, termasuk hierarki sosial, hubungan kekerabatan. Secara keseluruhan, adat budaya bersama Melayu Langkat adalah referensi penting yang mengabdikan tata laku, nilai-nilai keislaman, dan tradisi turun-temurun yang menjadi identitas kebudayaan etnis Melayu di Langkat. Terima kasih. Di sini aku membaca buku yang berjudul Simbol dan Makna Kasab di Aceh Selatan. Kita buka. Di sini ada sambutan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh. Dari semua yang aku bacakan, menurut aku yang paling menarik yaitu kamar pengantin. Kamar pengantin adalah ruang yang paling menarik perhatian dalam adat pernikahan di Aceh Selatan. Kamar yang didekor dengan sulaman emas, persembahan orang tua kepada anak perempuannya. Melalui kasab, mereka menyampaikan pesan yang tidak akan habis terucapkan secara lisan. Oke, sekian, terima kasih. Banyak kain-kain. Jadi di sini ada kain-kain dan juga pakaian tradisional khas daerah Indonesia. Di sini kita ada tenun Hindu Sumba, from Nusa Tenggara Timur, tenun Sawur dari Nusa Tenggara Timur juga. Sekian video vlog yang telah Terima kasih buat Sekian video vlog yang telah kami buat, vlog kita. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan di dalam vlog kami. kembali lagi. Cikidot. Ini seru banget karena pas udah selesai makan dan mau pulang itu tiba-tiba mbaknya nyamperin dan minta kita buat kasih rating di Google Maps ya. Dan ya kita semua kasih rating bagus karena emang ini enak dan tempatnya nyaman banget. Jadi recommended juga sih. Nah, ini kita sama-sama turun di halte Cawang Sentral karena kebetulan juga naiknya Jaklingko 20, tapi aku sama Mia dijemput sih.